Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing mengenai serangan hama kumbang tanduk di perkebunan sawit ya. Jadi untuk rekan-rekan ini sangat khawatir sekali jika kebun sawitnya terserang hama kumbang tanduk dan beropini bahwa sawitnya akan mati ya. Jadi tunggu dulu. Jangan patah semangat dulu. Mudah-mudahan dari pembahasan saya kali ini bisa memberi kesemangatan untuk rekan-rekan ya, yang tentunya perkebunan sawitnya lagi terserang hama kumbang tanduk. Jadi untuk beberapa langkah penanganan untuk rekan-rekan untuk penanganan hama kumbang tanduk yang sudah menyerang perkebunan sawitnya. Jadi ada beberapa opsi ya. Jadi bisa memasang jaring seperti ini. Kemudian kita menggunakan racun, insektisida jenis cair ataupun butir bisa ya. Atau pemasangan jaring seperti ini. Itu untuk penanganannya. Dan kemudian untuk jawabannya, apakah masih bisa bertahan sawit yang sudah terserang hama kumbang tanduk yang sangat buruk sekali ya, ataupun sudah parah sekali. Jadi jawabannya masih tetap bisa Pak ya. Tapi dengarkan penjelasan ini dulu. Jadi ketika sawit kita sudah terserang hama kumbang tanduk seperti ini, di bagian daun mudanya ataupun pelepah yang sudah tua berlubang-lubang, untuk langkah pertama silakan rekan-rekan potong ya bagian yang terkena dari serangan hama kumbang tanduknya. Nanti agar tidak terjadi serangan hama baru ya, yaitu jamur. Biasanya jamur ini datang setelah serangan dari hama kumbang tanduk ya, karena yang bagian terserang tadi kita tidak potong, maka jamur akan datang dan disitu akan menyebar, kemudian akan memasuk ke dalam komponen yang lebih penting dari pokok sawitnya ya, yaitu di bagian tengah janur mudanya ataupun daun mudanya. Dari situ kemudian jamur itu akan membuat pokok sawit kita menjadi mati ya. Itu karena serangan yang sangat hebat di bagian janur mudanya ataupun daun mudanya dalam sini sudah terkena jamur, maka akan busuk, kemudian akan merambat ke komponen pokoknya dan akan mati ya. Jadi kalaupun sudah terserang hama kumbang tanduk, opsinya bisa kita lakukan pemotongan di bagian yang terserang. Kemudian untuk penanganan lanjutan kita menggunakan penanganan hama jamur menggunakan fungisida ya. Itu agar mencegah sawit kita tidak mati yang terkena hama kumbang tanduk. Sebenarnya jika hanya terserang hama kumbang tanduk di bagian janur muda ataupun daun muda ataupun pelepahnya, itu tidak akan membuat pokok sawit mati ya. Karena walaupun sudah terserang hama kumbang tanduk di bagian janur mudanya atau daun mudanya, daun muda akan tetap tunas. Yang membuat sawit kita mati ini jika sudah terkena hama kumbang tanduk tapi tidak kita lanjutkan dengan penanganan jamurnya, itu yang membuat pokok sawit kita mati ya. Jadi saya akan tunjukkan contoh atau sampel sawit-sawit yang sudah terkena serangan hama kumbang tanduk ya. Dan di sangat banyak sekali yang terkena serangan hama kumbang tanduk. Jadi kita harus dengan sigap, harus dengan cepat jika mengetahui. Nah seperti ini ya. Jadi di bagian sini ini terkena serangan hama kumbang tanduk, sudah berlubang. Nah ini nanti ketika sudah keluar, sudah bisa mekar, langsung kita potong ya. Kalaupun bisa terlihat, kalaupun sudah bisa dipotong, enak, tidak terkena dari komponen pokok sawitnya, lakukan saja cepat. Jadi selagi bisa silakan lakukan. Nah ini di bagian sini ya ini. Nah ini kita potong agar nanti supaya tidak muncul hama baru, yaitu jamur tadi ya, yang membuat sawitnya mati. Jadi yang mematikan sawit kita saat terkena serangan hama kumbang tanduk ini bukan hama kumbang tanduknya ya. Jadi pelaku utamanya kumbang tanduk, kemudian dilanjutkan dengan jamur yang membuat
tentunya pokok sawit kita akan mati jika kita biarkan. Jadi selain menggunakan insektisida, kita gunakan juga fungisida untuk penanganan jamur untuk sawit yang sudah terkena serangan hama kubang tanduk. Jadi sekali lagi saya ulangi untuk rekan-rekan ya, jika pokok sawitnya sudah terkena serangan hama kubang tanduk, lakukan pemotongan yang bagian yang terserang hama kubang tanduk ya. Kalaupun di pelepahnya kita potong, kalaupun di janurnya kita potong, nanti biar tidak tumbuh hama baru yaitu jamur tadi. Dan jika kawan-kawan tidak ribet, kita juga bisa menggunakan jaring di sekeliling perkebunannya seperti ini ya. Jadi untuk hama kumbang tanduk ini aktifnya pada malam hari. Nah ini, jadi untuk siang hari biasanya dia bersembunyi di sarang-sarangnya, malam hari dia berkeliaran. Oke, saya akan tunjukkan yang lebih banyak lagi. Jadi selain dikelilingkan di bagian pokok sawitnya, juga bisa dikelilingkan di bagian pinggir lahan kita ya, perkebunan kita ya. Jadi seperti ini untuk mengantisipasi serangan kumbang tanduk yang lebih banyak. Jadi selain di pokok sawitnya, kita juga bisa tambahkan di bagian pinggiran kebun kita. Oke, mungkin cukup bisa dipahami ya penjelasan dari saya untuk kali ini. Jadi jika terserang hama kumbang tanduk, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu panik, jangan putus asa dulu ya dengan keadaan sawitnya terserang hama kumbang tanduk. Coba lakukan seperti yang saya katakan tadi. Jadi potong bagian sawit yang terkena dari serangan hama kumbang tanduk. Kemudian jika memang diperlukan di bagian janurnya ataupun daun mudanya yang baru muncul tidak terjangkau oleh parang, kita gunakan penyemprotan menggunakan fungisida untuk mencegah datangnya jamur ya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami untuk rekan-rekan. Untuk sharing saya kali ini saya tutup. Jika ada pertanyaan, silakan lanjutkan di kolom komentar ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.